Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurnia, NPM 020720000019 akan memaparkan materi yang berjudul Aliran melalui Sistem Pipa. Dosen pengampu, Okma Yandri, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Baiklah, mari kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, aliran fluida dalam pipa. Yang kedua, bilangan Reynolds. Yang ketiga, kecepatan kritis. Yang keempat, kehilangan tekanan. Deskripsi aliran dalam pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Aliran dalam pipa dinyatakan sebagai aliran penuh atau tertekan pada saluran tertutup. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Untuk debit tertentu, Q, aliran dalam pipa dapat dideskripsikan sebagai fungsi dan luas penampang pipa, elevasi pipa, tekanan dalam pipa, dan kecepatan aliran dalam pipa. Aliran fluida dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aliran laminair. Kecepatan alirannya kecil, bagian-bagian air di dalam air bergerak dalam lapisan-lapisan paralel. Yang kedua, aliran turbulen. Kecepatan pada saat pengaliran mulai mengalami turbulensi. Kecepatan aliran yang terus membesar, maka aliran akan menjadi sinusoidal dan bagian-bagian air akan bercampur satu sama lain. Yang ketiga, aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminair ke aliran turbulen. Bilangan Reynolds. Reynolds menemukan bahwa transisi dari kondisi laminair ke aliran turbulen pada aliran dalam pipa tidak hanya bergantung pada kecepatan aliran, tetapi menyertakan pula diameter pipa dan kekentalan cairan. Rasio ini dikenal dengan Reynolds number. Angka Reynolds mempunyai bentuk RE sama dengan V kecil dikali D besar dikali Rho dibagi dengan mu, sama dengan V kecil dikali D besar dibagi dengan V, di mana RE sama dengan bilangan Reynolds, V besar sama dengan kecepatan rata-rata, D besar sama dengan diameter pipa sisi dalam, Rho sama dengan rapat massa air, mu sama dengan kekentalan dinamik, V kecil sama dengan kekentalan kinematik. Besarnya angka Reynolds dapat menentukan jenis aliran sama dengan yang pertama, RE lebih kecil dari 2300 sama dengan aliran laminair. Yang kedua, 2300 lebih kecil dari RE lebih kecil dari 4000 sama dengan aliran transisi. Yang ketiga, RE lebih besar daripada 4000 sama dengan aliran turbulen. Tegangan geser pada aliran dalam pipa. Untuk aliran laminair, eta sama dengan 0 sehingga tau sama dengan mu dikurang eta, turunan parsial V dibagi turunan parsial Y. Yang kedua, untuk aliran turbulen, mu sama dengan 0 sehingga tau sama dengan eta turunan parsial V dibagi turunan parsial Y. Aliran dalam pipa. Pengaliran laminair dalam pipa lingkaran. HF sama dengan lambda L besar, V kecil, dibagi 2G kecil, D besar. Lambda sama dengan 64 dibagi RE. Pengaliran turbulen pada pipa lingkaran. Harga lambda berbeda-beda Pak untuk hidrolik licin maupun kasar. Hidrolik licin apabila epsilon dibagi D lebih kecil daripada 8, RE akar lambda atau delta lebih besar daripada 1,7 epsilon. Maka 1 per akar lambda sama dengan 2 log RE akar lambda dibagi dengan 2,51. Hidrolik kasar apabila epsilon dibagi D lebih besar daripada 200 dibagi RE akar lambda atau delta lebih besar daripada 0,08 epsilon. Maka 1 dibagi akar lambda sama dengan 2 log 3,7D dibagi dengan epsilon. Formula empiris untuk aliran dalam pipa. Formula Hazen-Williams. V kecil sama dengan 1318 CHW RH pangkat 0,63 S pangkat 0,54, di mana V sama dengan kecepatan aliran dalam pipa, S sama dengan kemiringan garis energi,
R sama dengan hidrolik radius, C sama dengan koefisien Hazen-Williams. Formula Manning. V sama dengan 1/N, RH pangkat 2/3, S pangkat 1/2, di mana V sama dengan kecepatan aliran dalam pipa, S kemiringan garis energi, R sama dengan hidrolik radius, N sama dengan koefisien Manning. Kehilangan energi. Yang pertama dapat disebabkan oleh akibat pelebaran, yang kedua akibat penyempitan, yang ketiga akibat belokan. Di bawah ini merupakan contoh dari macam-macam kehilangan energi. Sistem pipa yang menghubungkan dua buah reservoir. Terdapat 3 permasalahan utama. Yang pertama, menghitung kehilangan energi apabila diketahui debit aliran dan kombinasi sistem pipa dapat diselesaikan secara langsung. Yang kedua, menghitung debit aliran apabila diketahui batas tekanan yang diizinkan dan kombinasi sistem pipa, atau dapat diselesaikan melalui trial dan error. Yang ketiga, menghitung diameter pipa apabila diketahui debit aliran dan total tekanan yang diizinkan, atau bisa diselesaikan melalui trial dan error. Sistem pipa bercabang. Masalah aliran dalam pipa ini dapat diselesaikan apabila memenuhi dua kondisi. Yang pertama, Q masuk sama dengan Q keluar. Tekanan yang kedua, tekanan pada titik pertemuan atau P merupakan tekanan yang mewakili dari tekanan dari keseluruhan pipa. Di bawah ini merupakan contoh dari sistem pipa bercabang. Kondisi pengaliran. Kondisi pengaliran 1 memiliki konsep yaitu Q1 dikurang Q2 dikurang Q3 sama dengan 0. Kondisi pengaliran 2, konsepnya Q1 sama dengan Q3. Kondisi pengaliran 3, konsepnya Q1 ditambah Q2 dikurang Q3 sama dengan 0. Baiklah, tadi merupakan pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.